juga masih lumayan gitu, bisa derajat dari dasar gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia ya jauh gitu ya. Itu ini Malaysia sangat jauh. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Thailand ya agak sedikit jauh, tapi yang paling parah ini dengan mana ini? Filipina atau mana ini? Oh, Filipina masih kita menang, bagus lah gitu. Tapi bisnis school-nya dia kuat sekali katanya gitu. Nah ini kalau kita kontribusinya yang cukup membanggakan kita atau memberikan pengharapan bagi kita bahwa dari tahun ke tahun itu ada peningkatan gitu ya. Dari 2010, 13, ini 15 ada peningkatan. Nah ini kontribusi dari sekolah swasta sebenarnya tidak harus dibedakan gitu ya, tapi menunjukkan bahwa di universitas swasta itu juga kontribusinya cukup besar gitu. Ini yang cukup membanggakan gitu. Kemudian berikutnya lagi, nah ini kalau ini jumlah artikel di bidang bisnis manajemen dan accounting di beberapa negara. Ini kalau ini di dekat kita itu adalah Singapura. Indonesia ternyata masih mengalahkan dari Filipina sama Egypt, tapi dengan Thailand ya kita sedikit lah gitu. Tapi bagus lah gitu. Kemudian ini kalau dari publikasi, kalau di ranking tadi ini sebenarnya bukan data yang baru. Nah itu tadi disebutkan ranking tingginya itu kan ada ITB, ini UI ya, ini selalu bergeser-geser ya sekitar situ saja gitu. Universitasnya Pak Oki ada di nomor 6 ini di sini. Tapi ternyata sekarang yang terbaru adalah nomor 9 Pak. Jadi perlu ditingkatkan ya. Nah itu Universitas Brawijaya agak meningkat gitu. Nah dari sekian yang banyak ini tadi kalau digabungkan gitu ya, itu tuh seluruh Indonesia itu masih kalah dengan yang Malaysia ini di sini ini. Ini kalau mereka kan 19.000 sekian gitu ya, kalau ini 17 itu belum mencapai ini. Nah ini adalah tantangan-tantangan kita bersama. Ini berikutnya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini ranking Indonesia dari jurnal Indonesia yang sudah masuk internasional di Scopus itu ya inilah gitu. Ini jurnalnya nggak tahu dari sini ada masuknya ya dari Persiapnya nggak tahu saya ini misalnya Nutrition Bulletin gitu, ini dari tempat Pak Oki dari UNIF ada satu namanya judulnya yang nomor 2 ini. Kemudian kalau kita bandingkan ini publikasi itu yang paling besar tadi ITB kemudian UI. Nah Prasetya mungkin di sini berada. Terus kemudian kalau kita lihat juga ini pertumbuhannya dan impactnya itu yang paling tinggi itu di bidang kehutanan. Barangkali itu karena kita banyak sekali kebakaran hutan barangkali luar biasa tinggi sekali gitu. Yang lain-lainnya masih ya ada yang rendah gitu. Nah kemudian sekarang kondisi jurnal ini di Indonesia kita, ini jurnalnya tadi publikasinya ya, ini jurnalnya. Jurnalnya itu kalau di Malaysia itu ada 79 yang sudah terindeks Scopus, kita 20 tadi disebutkan ada 24 gitu ya, tapi kita datanya sebenarnya yang sudah pasti kita ada 19 gitu ya. Ini perjuangan kita untuk catch up dengan yang paling dekat yaitu adalah Filipina gitu ya, paling dekat dan Malaysia yang agak jauh. Tetapi kalau kita lihat ini yang cukup mengejutkan dari kita, itu adalah bahwa kalau jurnal digital gitu yang belum terindeks Scopus itu Indonesia itu pertumbuhannya itu sangat pesat gitu ya, ini ya di sini ini Indonesia ini. Jadi terakhir ini mulai tahun 2002 yang masih rendah sekali itu, terus mulai tahun 2013 ini 11 sampai 15 ini begitu meningkat sangat drastis gitu ya, yang sudah pergi online gitu. Nah mereka mungkin sudah saturasi, kita masih meningkat ini yang cukup membanggakan. Nah kemudian masalahnya apa sih kita di dalam publikasi itu? Jadi, permasalahannya satu memang tadi sudah disebut selalu gitu kemampuan menulisnya memang kurang. Kita mungkin budaya kita adalah budaya oral gitu ya, sehingga budaya literalnya masih kurang gitu ya. Terus semangatnya juga masih rendah. Ngapain sih kalau kita sudah dapat tunjangan atau gajinya tinggi harus susah-susah. Kalau misalnya jadi profesor ngapain sih top profesor juga udah mentok segitu gitu, ngapain harus banyak-banyak gitu. Itu ada kecenderungan seperti itu juga. Tapi nanti kalau perguruan tinggi negeri khususnya
sudah menjadi PM BH ya, PTNBH. Nah itu mungkin dia akan bisa memberikan remunerasi semaunya lah gitu, semampunya perguruan tinggi itu. Harusnya tidak menjadi hambatan bagi perguruan tinggi swasta ya, yang bisa memberikan remunerasi kepada dosennya itu sekemampuannya, semaunya gitu ya. Itu tinggi sekali. Kalau di perguruan tinggi negeri tadi ada permasalahan tadi gitu. Ngapain kita harus bekerja keras-keras gitu kalau penghasilannya juga cuma segitu saja gitu. Gitu. Nah itu terus kemudian permasalahan berikutnya juga mungkin ketersediaan artikel ilmiah yang bermutu gitu. Saya tidak tahu kalau di perguruan tinggi di Prasetya Mulia atau di Bapak itu langganan juga Scopus tadi gitu, atau Science Direct gitu, kan mahal sekali. Nah kami sebenarnya kepengen gitu di Ristek Dikti itu melanggankan semuanya itu adalah yang jurnal yang terbagus gitu, sehingga memperoleh pengetahuan yang terdepan, tapi ternyata mahal sekali. Kita ditawari dari Scopus itu untuk Science Direct saja itu kalau untuk 30 perguruan tinggi itu sekitar 30 miliar gitu. Nah tempat saya itu anggarannya tidak seperti tempat Pak Oki tadi yang triliun gitu. Kalau tempat saya masih totalnya baru 60 miliar gitu ya, 65 miliar lah gitu. Nah itu untuk langganan Scopus saja, kalau mau kita langganankan untuk 30 perguruan tinggi saja itu sudah memerlukan 30 miliar sendiri, jadi nggak bisa gitu. Jadi itu maksudnya. Kemudian juga pengelolaan terbitan berkala kita, jurnal ilmiah kita itu juga sangat sulit gitu, karena kadang-kadang kerap kali tidak memperoleh dukungan yang kuat gitu dari manajemen dari universitasnya. Nggak tahu kalau di Prasetya Mulia Pak itu udah bagus ya di sini ya, dukungan dari ya bagus. Ini problem. Kemudian juga tadi kalau pembina jurnal itu sekarang itu benar-benar hobiis yang daihat gitu ya, tidak dikasih insentif apapun juga memang melakukan itu gitu. Nah nanti mestinya itu kita tidak mengharapkan semua orang itu jadi daihat gitu ya, tapi memang ada dukungan tadi dari Ristek Dikti sendiri maupun dari lembaga itu memperoleh keuntungan yang lainnya gitu. Dan kemudian upaya untuk menaikkan jumlah publikasi supaya terindeks itu apa saja gitu ya. Satu, itu adalah memang kita perlu meningkatkan penelitian yang bermutu. Barangkali ya, kita itu di Indonesia itu publikasi sulit masuk ke publikasi internasional. Satu, karena tadi sudah disebutkan masalah bahasa dan sebagainya. Tapi boleh jadi gitu, itu memang kualitas materinya itu atau hasil penelitiannya atau bidang penelitiannya itu kurang seksi gitu di level internasional. Nah ini tadi sebenarnya diadres oleh Pak Oki itu dengan memberikan dana-dana penelitian yang banyak yang diperjuangkan untuk bisa melakukan penelitian yang memang seksi tadi gitu ya, supaya bisa diterbitkan di tingkat internasional. Kemudian produktivitas peneliti kita memang masih rendah tadi dengan berbagai macam alasan. Satu, mungkin tadi dana yang kurang, tapi kemudian yang berikutnya lagi, Pak Oki sudah memberikan dana yang besar gitu, tapi pertanggungan jawab administrasinya itu sangat rumit gitu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih uang, nanti waktunya cuma 10 bulan gitu ya, harus sudah selesai gitu. Pertanggungan jawabnya yang utamanya adalah kwitansi dan sebagainya gitu. Kontraproduktif gitu ya. Nanti yang harus kita perjuangkan itu dari Ristek Dikti ini adalah bagaimana supaya bisa mendobrak nanti pertanggungan jawabnya itu adalah publikasi ilmiah, bukan kwitansi tadi gitu. Nah, kemudian juga publikasi ilmiah sih harusnya tidak usah panjang-panjang gitu ya, pengantarnya dan sebagainya itu. Tapi yang penting lagi adalah kebaharuannya itu. Nah, untuk bisa mulai kebaharuan itu tadi adalah memang peran dari dosen pembimbing dan itu yang sangat penting untuk tadi catch up dengan tema-tema yang paling seksi di dunia ini gitu. Nah, tadi perlunya juga kita bisa melanggar publikasi yang sangat bagus, kita tahu state of the art-nya gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian strategi berikutnya adalah memperbanyak jurnal ilmiah kita gitu ya. Nah sekarang ini kalau kita itu sudah mengeluarkan duit banyak, Pak Oki mengeluarkan duit banyak, kita itu kontribusinya sebenarnya pada jurnal-jurnal internasional yang ada di luar sana kan. Yang kita jurnal kita tadi kan cuma 20 gitu, 24 mungkin barangkali yang sudah bintik-bintik masuk gitu ya.
Tapi itu kita kontribusinya ke sana. Nah ini kita harus memperkuat jurnal kita gitu di Indonesia supaya juga menjadi jurnal internasional gitu. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi saya sekarang bertemu dengan stakeholder saya yang luar biasa, itu difasilitasi oleh Trustee yang mulia ini. Kalau saya mengundang Bapak Ibu sendiri segini, biayanya berapa, belum tentu lagi Bapak datang gitu ya. Itu, jadi untuk meningkatkan jurnal ini. Nah nanti kita punya skim-skimnya gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu tadi untuk supaya bisa publikasinya itu bagus gitu ya, itu memang pertama peningkatan kapasitas tadi Pak Oki menganggarkan tadi, jadi untuk peningkatan kapasitas tidak semuanya harus PRL 7. Kemudian penyediaan hibah ini untuk meningkatkan kapasitas tadi tempatnya Pak Oki banyak, tempat kami sedikit khusus untuk jurnal. Kemudian ini nanti hasilnya ada HKI dan publikasi gitu. Nah ini di tempat kami itu adalah saya mengurusi satu paten, kemudian jurnal ilmiah, kemudian tulisan ilmiahnya sendiri, kemudian yang satunya lagi adalah izin peneliti asing, itu di tempat saya. Nah kemudian nanti hasil dari ini akan diekspos gitu untuk hasil-hasil penelitiannya itu barangkali yang kita harapkan bisa nanti sampai ke hilir. Nah ini adalah skema-skemanya, ini sebagian besar ini ada di tempatnya Pak Oki gitu ya. Ada tadi yang disebut PMSDU, PMDU, SEU gitu ya. Ini yang hibah kompetitif nasional, kemudian yang desentralisasi ini tergantung universitasnya lah. Ini semuanya ini adalah di bawah kekuasaannya Pak Oki. Jadi baik-baiklah dengan Pak Oki gitu. Yang tempat kami sendiri nanti yang berkaitan dengan insentif untuk publikasi. Nah kemudian ini intervensi pemerintah tadi untuk meningkatkan publikasi itu satu pada penelitiannya sendiri kita mendorong untuk penelitiannya bagus itu ya kita danai gitu. Terus kemudian pada publikasi ilmiahnya sendiri kami mendorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk meningkatkan jumlah jurnalnya itu sendiri gitu. Kita juga memberikan insentif-insentif untuk supaya jurnal itu terakreditasi, paling tidak yang berikutnya lagi terindeks gitu. Nah kalau ini adalah skim-skim yang khusus gitu ya, adalah yang fungsi dari dikti itu fungsi dari risetnya yang utama itu adalah adanya unggulan strategis nasional gitu. Itu masih tempat barangnya Pak Oki. Ini yang insinas ini yang sangat riset ini adalah di bawah Pak Oki juga sekarang. Ini mengutamakan tadi sebenarnya untuk yang ke hilir gitu ya, sampai ke industri. Nah kemudian untuk yang tempat saya sendiri itu adalah raih haki. Jadi Bapak Ibu kalau publikasi gitu mungkin sudah dipikir-pikir gitu bagaimana supaya tidak didiskus semua, tapi nanti masih bisa menyisakan supaya bisa dipatenkan kalau memang tujuannya paten gitu ya. Soalnya nanti kalau sudah dipublikasikan semua jadi klaim patennya gitu. Itu memang harus jeli gitu. Nah kemudian ada Uber Haki. Ini Uber Haki itu sebenarnya sama dengan Raih Haki ini. Kita meminta gitu proposal draft paten gitu yang paling bagus itu kita danai untuk kita daftarkan. Kemudian berikutnya lagi sebenarnya nanti ada untuk yang jurnal ilmiah itu kami mendanai untuk misalnya yang terakreditasi A itu 65 juta, kemudian untuk yang untuk bisa publikasi jurnal terindeks internasional itu 85 juta. Tapi itu sebenarnya masih kecil sekali. Kementerian Agama itu memberikan sampai 200 juta. Jadi kami masih kurang gitu ya. Masih kurang menarik gitu. Nah ini skema-skema yang ada di tempat kami itu adalah pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional. Ini ada. Kemudian bantuan publikasi karya ilmiah. Jadi kemudian ada insentif bagi dosen yang karya tulis ilmiahnya diterbitkan pada jurnal internasional. Ini perguruan tinggi juga memberikan hadiah 10 juta, 15 juta dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian untuk bantuan seminar internasional ini dari tempat kami itu maksimum 35 juta. Jadi kita menggantikan tiket dan pendaftaran dan sebagainya di situ. Kemudian ada untuk yang bahan buku ajar itu juga kita bantu. Terus kemudian untuk buku yang berhasil terbit juga kita bantu. Nah sekarang ini tentang khusus jurnal. Jurnal ilmiah kita itu sekarang kita arahkan itu tidak paper based lagi gitu ya.
kalau Bapak Ibu yang mungkin prasetya mulia di sini mungkin masih paper based, itu nanti tahun 2016 itu bulan April itu semuanya harus sudah online. Dan nanti untuk akreditasinya hanya satu. Kalau sekarang ini akreditasinya kan ada dua, satunya dari LIPI, terus kemudian dari DIPTI. Nah sekarang ada cuma nasional satu, gitu. Dan nanti basisnya adalah elektronik ini. Nanti pembicara berikutnya nanti Pak Estasi, kemudian Pak Lukman mungkin akan memperdalam ini, gitu ya. Ini upaya kita. Jadi paradigmanya itu sudah berubah, gitu ya. Nanti semua pengelolaan jurnal itu melalui online, gitu. Jadi untuk mereviewnya, untuk memasukkan proposalnya semuanya melalui online. Kita sudah mengembangkan namanya juga ini software sistemnya itu akreditasi jurnal nasional. Jadi nanti semuanya masuk situ. Nah ini juga paradigma baru juga bagi para reviewer tadi ya, gitu semuanya online gitu. Nah kemudian ini adalah untuk yang skema bantuan kita gitu ya. Jurnal cetak itu sekarang terakreditasi ya, terakreditasi oleh dulunya ada TV sama TV, nanti sudah jurnal cetaknya ini nggak ada, itu terakreditasi ini kita dorong untuk menjadi jurnal internasional gitu ya. Terus kemudian ini jurnal yang ada juga itu sudah ada yang elektronik gitu. Elektronik kita dorong supaya terindeks gitu, minimal Google Scholar gitu, VOAJ atau Cross Reference, kemudian VOI, Scopus, mungkin Thomson gitu, kita harapkan seperti itu. Gitu. Nah untuk berikutnya lagi itu ini tadi yang jurnal cetak ini harus semua menjadi elektronik gitu ya, jadi elektronik. Nah kemudian kita memberikan bantuan gitu untuk ini adalah bantuan untuk pengelolaannya, kemudian untuk menjadi internasional gitu ya, sini menjadi terakreditasi menjadi internasional, kita dorong di sana. Tapi sebenarnya ada kemungkinan gitu buat jurnal Bapak yang baru, Bapak Ibu mendirikan baru itu bisa langsung internasional sini gitu ya, bisa gitu ya. Nanti akan kita ubah skemanya kalau memang bisa langsung ini. Tapi minimal kan 2 tahun ya. Nah, itu 2 tahun online gitu. Tapi kita sebenarnya tidak strict bahwa online-nya itu 2 tahun gitu. Tapi adalah kalau misalnya jurnalnya itu yang cetaknya tadi sudah lebih dari 2 tahun atau minimal 2 tahun gitu ya. Terus kemudian move ke elektronik gitu. Baru saja gitu atau baru beberapa bulan atau mungkin setahun gitu. Itu sudah akan kita akreditasi, nanti yang cetaknya itu kita back issue. Jadi ada back issue-nya itu bisa kita akreditasi untuk yang sistem terakreditasi DIPTI tadi yang online. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu punya jurnal cetak kemudian baru mau pindah online itu tetap bisa diakreditasi nanti dengan menerbitkan itu yang back issue-nya gitu. Nah ini skema insentifnya tadi untuk bisa jurnal internasional. Nah kita ini sebenarnya dibebani gitu ya, untuk tahun 2015 ini ada 178 jurnal yang terakreditasi, hanya terakreditasi aja Indonesia oleh Ristek-Dikti gitu ya. Yang internasional kita harapkan 25, tapi tadi yang disebutkan baru 20, terus ada mintip-mintip sampai 24, jadi agak susah juga yang tahun 2015 ini. Nah ini yang terindeks internasional tadi yang sudah pasti ada 19. Itu tadi, terus kemudian kita untuk mencapai ini semua kita memberikan bantuan tata kelola ini. Nah ini intervensi yang kita lakukan itu tadi ada workshop internasional, kemudian kita yang akan mengembangkan juga nanti adalah pengembangan ini Indonesian Citation Index gitu ya. Kita sekarang kan selalu Scopus, Thomson dan sebagainya, Indonesia mesti harus punya juga gitu ya, untuk melihat kemampuan kita secara keseluruhan seluruh Indonesia gitu. Terus kemudian ada penulisan pelatihan dan sebagainya, kemudian kita langganan di jurnal gitu. Itu intinya seperti itu. Kemudian untuk tadi yang bantuannya tadi gitu ya, ini yang melamar itu masih sedikit sekali gitu ya, yang diterima segini gitu ya. Jadi kan menunjukkan bahwa memang minatnya itu masih sedikit gitu. Untuk yang internasionalnya juga baru 19, yang diterima 16 gitu. Jadi persaingannya belum ketat gitu. Silakan Bapak Ibu untuk masuk itu bisa untuk memperoleh bantuan ini untuk yang terakreditasi nasional itu 65 juta, yang terindeks internasional itu 85 juta. Nah kemudian ini tadi saya sampaikan bahwa kita mengapa harus elektronik, satu memang untuk supaya kelihatan di minimal di Google Scholar itu
Nah, terus kemudian memang tadi sudah disebutkan untuk reputasi dan sebagainya. Makanya kita harus pergi ke jurnal elektronik gitu. Nah, kemudian untuk pedomannya itu memang sudah dibuat oleh Dirjen, yaitu tahun berapa ini 2014, itu tahun 2016 sudah harus diakreditasi online gitu, dengan online. Nah, kemudian kami akan memperbaiki untuk Dirjen ini menjadi Permenristek gitu, supaya nanti akreditasi itu hanya ada satu yang sifatnya nasional. Kemudian tadi ada nanti kriteria bahwa tidak harus 2 tahun itu yang online gitu ya, tapi yang sudah terakreditasi yang paper based itu juga bisa diakreditasi online dengan menerbitkan yang check isunya. Nah, ini paradigma lamanya tadi. Kalau paradigma lama jurnal itu adalah yang utamanya adalah cetakan. Nah, kalau sekarang di yang paradigma yang baru itu adalah yang wajib itu online-nya, yang cetak itu justru opsionalnya gitu. Itu seperti itu gitu. Nah, itu dulunya itu manual, kemudian semuanya menjadi online. Nah, dengan cara ini kita harapkan nanti itu akreditasinya tidak full 5 tahun gitu, terus evaluasinya pada akhir 5 tahun gitu. Tapi tiap tahun itu sudah bisa kita ikuti, sehingga pada waktu mungkin reakreditasi itu sudah tinggal menetapkan saja gitu. Tidak bisa susah-susah gitu. Nah, ini nanti kriteria penilaiannya gitu ya. Ini penamaan gitu, itu bobotnya cuma 3 gitu ya. Yang paling besar bobotnya tentu saja ada pada substansi gitu. Jadi yang lain-lainnya ini ada nilainya tapi tidak sebesar substansinya gitu. Kalau nanti dulu tiras gitu ya, oplaknya. Kalau sekarang kan nanti ada kunjungan dan sebagainya gitu. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi nanti pada sesi-sesi yang berikutnya yang lebih spesifik gitu. Nah, sekarang untuk upaya apa gitu, salah satunya untuk meningkatkan jurnal kita internasional itu adalah dengan kerjasama internasional. Nah, Bapak Ibu, saya kira di sini juga sudah melakukan kerjasama internasional gitu. Ini kita di Kemenristek DIPI itu punya program namanya Mobility, gitu, pertukaran ilmuwan. Nah, ini yang ada Indonesia Prancis, yang sudah ada ya Indonesia Jerman, Indonesia RRC. Nah, ini bisa mendaftarkan insentif gitu kalau Bapak Ibu mendukung satu program ini, ada insentifnya untuk bisa kita biayai ke sana gitu ya. Kemudian program peningkatan kapasitas SDM, yaitu ada beasiswa gelar dan non gelar, itu Ristek DIPI punya banyak skema itu, jadi silakan menggunakan gitu. Nah, dari situ nanti kita harapkan itu ada kerjasama dengan peneliti asing, terus nanti publikasinya bisa internasional. Gitu. Nah, yang berikutnya lagi ini yang terakhir ini bekerja samalah gitu dengan peneliti-peneliti asing yang memang interested di Indonesia ini. Gitu. Silahkan itu nanti memproses untuk tinggal di Indonesianya itu melalui tempat kami, ada izin peneliti asing. Jadi kalau ada peneliti asing itu harus minta izin, gitu, izinnya di tempat kami. Gitu. Yang tentu saja itu adalah suatu tim yang banyak. Gitu. Tapi ini kita harapkan peneliti asing ini tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas dari peneliti Indonesia. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi tadi gitu, kita ada joint publication yang tingkat internasional. Gitu. Nah, ini kita kerjasama internasional kita. Yang bilateral itu ada dengan Amerika Serikat, Australia, Eropa itu ada Belanda, Jerman, Prancis, Italia dan lainnya. Asia dengan Jepang, Korea, Cina, India, Iran gitu ya. Afrika ada dengan Afrika Selatan gitu. Ini silahkan memanfaatkan semuanya ini gitu ya. Yang regional itu ada ASEAN Coast dan sebagainya. Kemudian multilateral itu ada dengan UNESCO dan sebagainya. Nah, ini apa yang kita ingat capai itu adalah satunya itu adalah publikasi dan seminar ini, konferensi workshop ini. Ini dengan seperti ini kita harapkan nanti meningkat publikasi internasional kita. Nah, ini tema-tema yang sangat seksi dari bagi peneliti asing yang akan peneliti di Indonesia. Yang tentang geologi, klimatologi, bencana alam, biodiversity ini semua ini setiap tahun berubah gitu. Mana nanti nomor 1, tapi ini yang paling populer.
gitu. Kemudian kalau untuk yang bisnis itu mungkin karena sudah biasanya bisnis terus kemudian kunjungannya pendek gitu, mungkin nggak tercatat di sini, tapi ada juga gitu. Misalnya tentang bentuk UKMK, terus kemudian bentuk bisnis kelapa sawit, di mana itu ada yang melakukan penelitian itu dari kepentingan asing di Indonesia. Nah itu silahkan Prasetya Mulia kalau punya partner asing untuk memang ekspor itu semua. Ini yang saya sampaikan, nanti kita perdalam lagi dalam diskusi. Terima kasih.